A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah administrasi perkantoran. Tidak lupa sholawat bertangkaikan salam kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kezaliman, dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ritaul Hanifah Dongoran. Saya dari kelas Manajemen Dakwah C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambuk 2021. Sebelumnya, terima kasih kepada Ustazah Hairani, SOSI, MSI yang telah memberikan tugas UAS, yaitu mengenai menjelaskan materi sesuai mata kuliah administrasi perkantoran. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan fisik kantor. Gimana sih lingkungan fisik kantor yang bagus, yang efektif dan efisien? Nah, terkait lingkungan fisik kantor, di sini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama nanti ada dia pengertian lingkungan fisik kantor, dan yang kedua ada tujuan tata letak kantor, yang ketiga unsur-unsur lingkungan kerja fisik, dan yang keempat pengaruh lingkungan kerja fisik, dan yang terakhir nanti akan ada persyaratan lingkungan fisik. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu pengertian lingkungan fisik kantor. Bagaimana pengertian lingkungan fisik kantor? Nah, lingkungan kantor sedikit banyak akan mempengaruhi fisik maupun psikologis pegawai ketika melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajer administrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bisa membuat pegawainya bekerja secara efisien dan efektif. Nah, seorang manajer ini tidak hanya memperhatikan gimana kerja si pegawai ini, tapi dia juga harus memperhatikan gimana lingkungan fisik kantor sesuai nggak sama pegawai yang ada di kantor tersebut. Nah, lingkungan kerja yang baik akan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas karyawannya. Nah, sebaliknya jika lingkungan fisiknya tidak baik untuk si pegawai, maka pengaruh turunnya produktivitas karyawan juga akan ada. Nah, sebaiknya si manajer ini harus melihat gimana kondisi kantor yang bagus, gimana tata letaknya yang bagus untuk si karyawan agar nyaman dalam bekerja. Gimana planning si karyawan ini agar tercapai tujuan yang tertentu. Nah, sesudah kita mempelajari tadi atau membahas mengenai pengertian lingkungan fisik kantor, di sini kita akan masuk kepada tujuan tata letak kantor. Di mana tujuan tata letak kantor ini ada terdiri dari 10. Yang pertama, dia ada pemanfaatan peralatan yang optimal. Yang kedua, penggunaan jumlah tenaga kerja yang minimum. Yang ketiga, aliran bahan dan produk jadi lancar. Yang keempat, kebutuhan persediaan yang rendah. Yang kelima, pemakaian ruang yang efisien. Yang keenam, ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. Dan yang ketujuh, biaya produksi dan investasi modal yang lumayan rendah. Yang kedelapan, fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan. Dan yang kesembilan, ada keselamatan kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, ada dia suasana kerja yang baik. Selanjutnya, unsur-unsur lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah lingkungan kerja yang terdiri dari perlengkapan mesin-mesin kantor yang diperlukan dan tata ruang kantor yang mempengaruhi lingkungan fisik kantor serta kondisi-kondisi kerja fisik. Dalam kondisi-kondisi mana pekerjaan harus dilakukan? Nah, di sini unsur-unsur lingkungan
fisiknya ada beberapa di sini. Yang pertama dia ada pewarnaan. Masalah pewarnaan juga sangat berpengaruh bagi karyawan dalam melaksanakan kinerjanya. Contoh, sebagian karyawan tidak menyukai warna yang cerah dalam ruangan ketika dia bekerja. Sebaliknya, ada sebagian dia suka, ada sebagian tidak suka. Nah, yang selanjutnya unsur-unsur lingkungan kerja fisik, penerangan perpustakaan atau ruangan. Warna juga dapat mempengaruhi perasaan seseorang, serta warna juga dapat mempercantik ruangan. Kualitas warna dapat mempengaruhi emosi dan dapat pula menimbulkan perasaan yang senang maupun tidak senang. Nah, yang ketiga dia ada udara. Karena hampir seluruh waktu kita terhabiskan di sebuah ruangan, di dalam ruangan kerja, karyawan akan menyebabkan kesegaran fisik dan karyawan tersebut. Suhu udara yang telah selalu panas juga bisa mengurangi kesehatan badan bagi si pegawai. Yang selanjutnya ada kebisingan. Kebisingan merupakan suasana yang tidak sesuai bagi si pekerja. Contoh ketika dia memaparkan materi atau lagi bekerja, mengetik, membuat laporan, membuat lain-lain, ada suara-suara yang tidak menyenangkan atau ribut, dia merasa terganggu. Jadi apabila pada intensitas tertentu dan dalam waktu pemaparan tertentu akan menyebabkan gangguan fungsi pendengaran bagi si pekerja tadi, bagi karyawan tadi. Yang selanjutnya ada kebersihan. Nah, kebersihan ini juga berpengaruh nih, sangat-sangat berpengaruh bagi seorang pegawai ketika dia lagi bekerja, tiba-tiba di samping ruangannya atau di dalam ruangannya banyak sampah atau banyak kuman-kuman lain, jadi dia otomatis tidak nyaman dengan lingkungan kebersihan tadi. Baik, pembahasan berikutnya dia ada yaitu pengaruh lingkungan kerja fisik. Bagaimana yang dimaksud dengan pengaruh lingkungan kerja fisik? Nah, di sini kita akan bahas bahwa pengaruh lingkungan kerja fisik adalah lingkungan kerja yang merupakan komponen yang sangat penting di dalam karyawan melakukan aktivitas bekerja. Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pekerjaan itu sendiri. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat melaksanakan kerja secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan menciptakan kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi atau semangat karyawan untuk bekerja. Maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Oleh karena itu, penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan menentukan keberhasilan pencapaian suatu tujuan instansi. Sebaliknya, apabila lingkungan kerja yang tidak baik akan dapat menurunkan motivasi serta semangat kerja yang akhirnya dapat menurunkan kinerja karyawan yang berimbas pada pencapaian tujuan instansi itu sendiri. Pembahasan berikutnya itu di sini ada persyaratan lingkungan fisik. Apa sih syarat-syarat lingkungan fisik? Nah, setiap kantor memiliki persyaratan lingkungan fisik yang harus pula diperhatikan dan diatur dengan sebaik-baiknya oleh setiap manajer kantor. Syarat-syarat yang harus diusahakan pada setiap kantor meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada kebersihan. Seorang manajer juga harus memperhatikan kebersihan kantor, kebersihan bangunan, ruangan kantor. Nah, perlengkapan juga dia harus memperhatikan gimana perlengkapan itu layak nggak untuk dipakai, bersih nggak. Dan perabotan juga harus dipelihara dengan bersih. Yang kedua ada luas bangunan kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai. Nah, ruangan kerja harus menyediakan luas lantai 40 untuk setiap
petugas itu sama dengan 3,7 meter persegi. Yang ketiga ada 3 suhu udara. Yang dimaksud dengan 3 suhu udara ini yaitu temperatur yang layak diperhatikan dalam ruangan bekerja. Suhu udaranya harus cocok kepada si karyawan yang sedang bekerja di dalam ruangan tersebut. Nah, yang keempat ada ventilasi. Perbedaan udara segar atau udara yang telah dibersihkan harus diusahakan dalam ruangan kerja. Yang kelima ada penerangan cahaya. Cahaya alam atau cahaya lampu yang cocok dan cukup harus diusahakan, sedangkan perlengkapan penerangan dirawat sepatutnya. Yang keenam ada fasilitas kesehatan, kamar kecil baik itu kamar mandi dan sebangsanya, entah itu toilet dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam yaitu fasilitas kesehatan, kamar mandi, toilet atau sebangsanya juga harus disediakan untuk para petugas serta dipelihara gimana kebersihannya. Yang ketujuh ada fasilitas cuci, baik itu ruang cuci muka, cuci tangan, dan harus disediakan juga seperlunya. Yang kedelapan ada air minum. Air bersih untuk keperluan minum petugas harus disediakan melalui pipa atau tempat penampungan yang khusus. Yang kesembilan ada tempat duduk. Petugas juga harus disediakan tempat duduk untuk keperluan bekerja dan sandaran kaki bila perlu. Yang ke-10 ada lantai, gang, dan tangga. Lantai harus dijaga agar tidak mudah tergelincir di atasnya. Tangga diberi pegangan untuk tangan dan bagian-bagian yang terbuka harus diberi pagar untuk menjaga keamanan agar karyawan bisa bekerja dengan tenang. Nah, selanjutnya pertolongan pertama. Dalam ruangan kerja harus disediakan kotak atau lemari obat untuk pertolongan pertama. Nah, yang ke-12 penjagaan kebakaran. Alat pemadam kebakaran dan saran untuk melarikan diri dari bahaya kebakaran. Yang ke-13 ada pemberitahuan kecelakaan. Kecelakaan dalam kantor yang menyebabkan kematian atau absen petugas lebih daripada 3 hari khusus dilaporkan kepada yang berkewajiban. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan berikutnya dia ada yaitu pengaruh lingkungan kerja fisik. Bagaimana yang dimaksud dengan pengaruh lingkungan kerja fisik? Nah, di sini kita akan bahas bahwa pengaruh lingkungan kerja fisik adalah lingkungan kerja yang merupakan komponen yang sangat penting di dalam karyawan melakukan aktivitas bekerja. Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pekerjaan itu sendiri. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat melaksanakan kerja secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan menciptakan kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi atau semangat karyawan untuk bekerja. Maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Oleh karena itu, penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan menentukan keberhasilan pencapaian suatu tujuan instansi. Sebaliknya, apabila lingkungan kerja yang tidak baik akan dapat menurunkan motivasi serta semangat kerja yang akhirnya dapat menurunkan kinerja karyawan yang berimbas pada pencapaian tujuan instansi itu sendiri. Pembahasan berikutnya itu di sini ada persyaratan lingkungan fisik. Apa sih syarat-syarat lingkungan fisik? Nah, setiap kantor memiliki persyaratan lingkungan fisik yang harus pula diperhatikan dan diatur dengan sebaik-baiknya oleh setiap manajer kantor. Syarat-syarat yang harus diusahakan pada setiap kantor
meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada kebersihan. Seorang manajer juga harus memperhatikan kebersihan kantor, kebersihan bangunan, ruangan kantor. Nah, perlengkapan juga dia harus memperhatikan gimana perlengkapan itu layak nggak untuk dipakai, bersih nggak. Dan perabotan juga harus dipelihara dengan bersih. Yang kedua ada luas bangunan kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai. Nah, ruangan kerja harus menyediakan luas lantai 40 untuk setiap petugas, itu sama dengan 3,7 meter persegi. Yang ketiga ada 3 suhu udara. Yang dimaksud dengan 3 suhu udara ini yaitu temperatur yang layak diperhatikan dalam ruangan bekerja. Suhu udaranya harus cocok kepada si karyawan yang sedang bekerja di dalam ruangan tersebut. Nah, yang keempat ada ventilasi. Perbedaan udara segar atau udara yang telah dibersihkan harus diusahakan dalam ruangan kerja. Yang kelima ada penerangan cahaya. Cahaya alam atau cahaya lampu yang cocok dan cukup harus diusahakan, sedangkan perlengkapan penerangan dirawat sepatutnya.